Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi dari aturan pencacahan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ada aturan penjumlahan, perkalian, dan faktorial. Nah, untuk berikutnya akan dibahas mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, mungkin kalian pernah mendengar ataupun menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa secara sadar mengenai permutasi dan kombinasi itu. Nah, apa sih permutasi dan kombinasi? Permutasi adalah semua susunan berbeda yang terdiri atas n buah objek dengan memperhatikan urutan. Jadi poin penting dari permutasi adalah memperhatikan urutan. Nah, dalam permutasi 1, 2, 3 itu tidak sama dengan 3, 2, 1. Tidak sama juga dengan 2, 1, 3, dengan 3, 1, 2, 1, 3, 2, ataupun 2, 3, 1. Nah, jadi intinya dalam permutasi itu diperhatikan urutannya, mana bilangan ataupun nantinya huruf atau angka yang dimulai terlebih dahulu. Jadi susunannya yang berbeda. Sedangkan untuk kombinasi, semua susunan berbeda yang terdiri atas n buah objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, kalau permutasi 1, 2, 3 itu berbeda dengan 3, 2, 1, tapi kalau dikombinasi ini sama aja. Dikombinasi yang dilihat itu angkanya sama-sama memuat 1, 2, 3. Mau urutannya yang diubah, itu bebas asalkan angka yang digunakannya tetap sama. Jadi permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, untuk penulisan permutasi bisa ditulis seperti ini. Ada yang menulis di bukunya seperti ini, yang ini ataupun yang ini. Ada 3 kemungkinan. Untuk kombinasi juga sama. Nah, untuk cara bacanya sendiri, ini disebut atau dibaca permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Di mana nilai N yang ini selalu lebih besar dari R. Sama boleh, tapi tidak akan lebih kecil nilai N-nya. Sama atau lebih besar. Sedangkan untuk kombinasi, ini kombinasi R unsur dari N unsur yang ada. Jadi dari sekian banyak bilangan, misalkan kita ambil 3 bilangan. Jadi N ini seperti populasinya, R itu seperti sampelnya. Nah, sekarang kita akan membedakan tipe soal yang seperti apa yang membedakan permutasi dan kombinasi. Nah, coba perhatikan soal berikut. Dari 7 orang pengurus OSIS akan dipilih masing-masing seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya cara pemilihan pengurus OSIS tersebut adalah, nah kita tahu bahwa tadi poin penting dari permutasi itu urutannya penting. Sedangkan di sini dalam organisasi, itu ketua, wakil, sekre, maupun bendahara, ini memiliki peran ataupun fungsinya tersendiri. Ada urutannya. Contohnya, misalkan yang jadi ketua itu Asep, wakilnya Budi. Berbeda dengan wakilnya Asep, ketuanya Budi. Jadi poin penting dari permutasi itu urutannya penting. Nah, kita di sini akan mencari nilai R dan nilai N terlebih dahulu. Nilai N itu yang paling besar. Karena di sini terdiri dari 7 orang, maka nilai N-nya adalah 7. Dan untuk R, ini karena R lebih kecil, kita lihat posisi yang ada di soal itu berapa aja. Ada ketua, wakil, sekre, dan bendahara. Ada 4 kan? Berarti nilai R-nya adalah 4. Ini untuk permutasi. Sedangkan untuk kombinasi, contohnya seperti ini. Di sebuah rapat dihadiri oleh 15 orang. Jika setiap peserta rapat saling berjabat tangan, ada berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, kalau permutasi, urutan penting, kombinasi nggak penting. Si A dengan si B berjabat tangan sama aja dengan si B dengan si A. Jadi orang-orangnya itu-itu juga kalau kombinasi yang dilihatnya seperti itu. Nah, kita selesaikan yang ini, yang permutasi. Nah, kita lihat ke soal.
Untuk penyelesaian permutasi itu n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorialkan. Hati-hati, n dikurangi r difaktorialkan, kita kurangi dulu baru difaktorialkan. Jangan difaktorialkan dulu. Nah, kita selesaikan, berarti sama aja dengan 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Tinggal kita uraikan. Nah, seperti di pembahasan sebelumnya, untuk pembagian bentuk faktorial itu bisa diringkas. Karena di bagian penyebutnya ada 3 faktorial, bagian pembilang udah aja kita stop sampai 3 faktorial. Sehingga nanti ada yang sama antara pembilang dengan penyebut. Bisa kita hilangkan. Sehingga yang bersisa hanyalah 7 kali 6 kali 5 kali 4, yaitu hasilnya 840. Nah, jadi ada 840 cara memilih pengurus OSIS. Seperti itu. Sedangkan untuk kombinasi, dihadiri ini oleh 15 orang, berarti N-nya ada 15. Setiap peserta saling berjabat tangan. Berjabat tangan kan minimal dapat terjadi oleh 2 orang kan? Nggak mungkin jabat tangan sendiri. Sehingga nilai N-nya adalah 15 dan nilai R-nya adalah 2. Jadi kombinasi 2 dari 15 gitu. Kita selesaikan. 15 faktorial dibagi 2 faktorial dikalikan dengan hasil pengurangannya. Berarti 15 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 13 faktorial. Nah, sama seperti yang tadi, kita bisa ringkas operasi faktorialnya. Di bagian penyebut, ini ya angka yang paling besar adalah 13. Sehingga perkaliannya bisa kita stop di 13 faktorial. Sedangkan yang 2 faktorial kita uraikan seperti biasa. Nah, ini berlaku pencoretan, berarti tinggal 15 kali 14 dibagi 2 kali 1. Hasilnya 210 dibagi 2, yaitu 105. Jadi kalau ada 15 orang di suatu rapat misalkan, dan setiap orang saling berjabat tangan, maka akan ada 105 kali jabat tangan yang terjadi. Nah, silakan dipahami. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Untuk latihan soal, silakan kalian kerjakan apakah soalnya masuk ke kombinasi atau permutasi. Selesaikan sesuai rumusnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.